Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya, Ibu Bapak yang saya hormati, Bu Sri Astuti, Mas Gafar, semua teman-teman mudah-mudahan kabarnya baik ya. Terima kasih sudah mengundang di diskusi siang hari ini. Mohon nanti saya diingatkan ya Mas, kalau waktunya kelamaan ya, ditegur aja Mas, kalau di chat saya suka nggak Baik, Mbak. baca, tapi mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Oke, sebentar. Nah, kalau dari TOR, saya diminta untuk membahas soal tahapan pemilu dan konsolidasi partai politik. Jadi memang hari ini ya, sekarang ini sudah tahapan pemilunya sudah ditetapkan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Pemilu itu, tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Artinya kalau tanggal pemilunya 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu itu 20 bulannya jatuh di 14 Juni ya. Beberapa waktu yang lalu KPU sudah melakukan launching tahapan pemilu. Nah, lalu bagaimana nih sekarang? Mungkin banyak yang beranggapan 2024 masih 2000, maaf ya agak bentar. 2024 masih 2 tahun lagi, tapi sebetulnya waktunya tidak panjang ya, jadi sebetulnya waktunya tidak panjang. Nah, kalau bicara tahapan pemilu, ada ungkapan ini, pemilu itu predictable procedures, unpredictable result. Jadi tahapan pemilu itu harus bisa diprediksi, harus berkepastian hukum begitu ya, tidak boleh misalnya tidak ada kejelasan waktu gitu, misalnya masalah contohnya soal sengketa pemilu harus jelas berapa lama waktunya, kampanye itu berapa lama, pengadaan distribusi logistik misalnya berapa lama, itu harus bisa diprediksi semua prosedurnya. Sementara hasilnya tidak boleh sebelum pemilu sudah tahu nih hasil pemilu siapa yang menang gitu ya, misalnya seperti zaman Orde Baru dulu ya, sebelum pemilu kita sudah tahu siapa yang akan menang pemilu. Memang ada elektabilitas gitu ya, survei atau ya survei-survei yang dilakukan gitu ya oleh lembaga survei itu, tapi kan itu masih berupa prediksi gitu ya. Hasil pemilu 2024 kita belum tahu, uang peserta pemilunya aja belum ada. Jadi ini yang biasanya dipegang menjadi pegangannya oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman penyelenggara pemilu itu harus bisa memastikan prosedurnya berkepastian hukum gitu ya, tidak multitafsir, dan ada kejelasan ya, semuanya bisa diprediksi. Nah, bicara soal pemilu, kalau kita bicara tujuan pemilu apa gitu ya, sebetulnya kan kita berpemilu ini tidak sekedar secara output, memang kita memilih legislatif, kita memilih eksekutif. Itu secara outputnya gitu ya, output langsung dari pemilu ya ada eksekutif, legislatif terpilih. Tapi tujuan pemilu ini saya saya kutip dari salah satu ilmuwan politik mengatakan bahwa tujuan dari kita berpemilu itu yang pertama perwakilan politik begitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai rakyat gitu ya itu terrepresentasikan oleh wakil-wakil kita. Lalu ada integrasi politik di situ, pemilu jangan sampai memecah belah. Makanya biasanya kalau di pilkada itu misalnya di sebuah daerah yang dinamika etnisnya atau sukunya cukup tinggi, biasanya calon kepala daerahnya dari suku A, lalu calon wakil kepala daerahnya dari suku B gitu ya, untuk supaya ada integrasi di situ. Dan yang selanjutnya adalah efektivitas pemerintahan. Jadi pemerintahan hasil pemilu itu diharapkan bisa menjalankan pemerintahannya secara efektif gitu ya, tidak ada kebuntuan misalnya dalam pemerintahan, tidak ada pembelahan misalnya di pemerintahan gitu ya, divided government misalnya. Nah, ini tujuan-tujuan pemilu kita. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama, apakah kita selama berpemilu ini sudah mencapai tujuan ini atau belum, sudah impact-nya sudah mencapai impact ini atau belum, atau
jangan-jangan kita berpemilu baru pada tataran outputnya gitu ya, kalau bahasa programnya ya baru pada outputnya saja, pada adanya eksekutif dan legislatif terpilih. Nah, ini jadwal dan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Ini saya ambil dari peraturan KPU, PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu ya. Nah, PKPU ini yang kemarin cukup ramai dan cukup panjang didiskusikan gitu ya, karena Undang-Undang Pemilu kita kan tidak berubah ya, Undang-Undang Pemilunya tetap sama, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Undang-undang ini adalah undang-undang yang menjadi payung hukum pada pemilu 2019 yang lalu, tidak direvisi dengan argumentasi bahwa tidak perlu sering-sering mengubah undang-undang pemilu, dan ketika undang-undang pemilu itu tidak direvisi, maka KPU bisa dengan lebih mudah mempersiapkan tahapan pemilu 2024 karena aturan mainnya sudah ada gitu ya, sudah bisa kita petakan potensi masalahnya. Lalu kita juga tidak perlu beradaptasi dengan undang-undang yang baru. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya kemarin cukup panjang ya waktu yang digunakan oleh KPU, DPR, dan pemerintah untuk membahas PKPU nomor 3 tahun 2022 ini. Memastikan gitu ya, memastikan tahapan pemilunya, apalagi beberapa waktu yang lalu ada polemik pemilunya diundur atau tidak gitu ya, pemilunya ditunda atau tidak, anggaran pemilunya seperti apa, sehingga pada waktu itu dibutuhkan kepastian soal tahapan dan anggaran. Nah, kemudian di pertengahan Juni yang lalu akhirnya PKPU ini sudah ditetapkan. Nah, ini kira-kira gambaran besar dari tahapan pemilu 2024 nanti. Jadi di tahun ini ya, di tahun 2022 ini akan ada pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, mungkin teman-teman sempat menyimak berita beberapa waktu yang lalu, sempat ramai misalnya ada 75 partai politik ya, lalu kaget gitu ya, wah peserta pemilu 2024-nya ada 75, nanti nggak kebayang surat suaranya akan sebesar apa. Padahal 75 partai politik yang diberitakan pada waktu itu adalah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada 75 partai politik, tetapi belum tentu ke-75 partai politik itu menjadi partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2024. Karena untuk menjadi partai politik peserta pemilu, pertama tentu harus mendaftar gitu ya. Jadi kalau tidak mendaftar ya tidak bisa jadi partai politik peserta pemilu. Nah, biasanya pun juga tidak semuanya mendaftar karena ada saja partai politik yang mungkin sudah nggak diurus lagi gitu ya, tapi namanya masih terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di tahun ini di bulan Juli itu akan ada pendaftaran partai politik peserta pemilu. Jadi setelah daftar belum tentu langsung jadi partai politik peserta pemilu karena KPU akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi itu dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi ini dilakukan untuk semua partai politik yang mendaftar. Nah, sementara verifikasi faktual hanya dilakukan kepada partai-partai politik yang tidak punya kursi di DPR RI. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa partai politik yang sudah ada di DPR, 9 partai ya, sekarang ada 9 partai di DPR, itu tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi saja. Nah, verifikasi faktual ini sebetulnya adalah tahapan yang cukup berat bagi partai politik, begitu ya, karena kan syaratnya mereka harus punya kantor misalnya di 100% provinsi, lalu punya di 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, harus ada keterwakilan perempuannya, rekening begitu ya, itu nanti semua akan diverifikasi secara faktual oleh KPU dan verifikasinya sampai tingkat kecamatan. Jadi tahapan ini tahapan yang cukup ketat untuk menyaring partai politik peserta pemilu. Di 2019 yang lalu tidak semua yang mendaftar ya, 2019 yang lalu hanya ada 16 partai politik ya, 16 partai politik itu pun dengan 4 partai politik dari Aceh ya, 4 partai lokal.
Nah, itu salah satu tahapan krusial di tahun ini ya, tahun 2022 ini. Nanti kemudian di akhir tahun, di bulan Desember, baru ditetapkan siapa saja partai politik peserta pemilunya. Kalau lihat tren gitu ya dari katakanlah dari 99, 2004, 2009 sampai terakhir 2019 yang lalu memang trennya jumlah partai politik peserta pemilu itu semakin ke sini semakin sedikit ya, semakin sedikit. Dulu sempat ada 48 partai tapi semakin ke sini semakin sedikit. Lalu juga setelah pendaftaran partai politik peserta pemilu juga akan ada pendaftaran calon anggota DPD. Nah, ini kalau DPD ini dia perseorangan ya, dia mendaftar perseorangan, tidak melalui partai politik. Satu provinsi akan ada 4 orang. Nah, lalu di tahun depan itu ada pendaftaran calon ya, baik itu calon anggota legislatif, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. 3 hari setelah ditetapkan akan ada kampanye. KPU, pemerintah, dan Komisi 2 DPR telah menyepakati bahwa kampanyenya 75 hari. Lalu kemudian di tanggal 14 Februari adalah hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini kurang lebih terkait dengan jadwal dan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Nah, yang perlu ditekankan juga adalah bahwa di tahun 2024 nanti itu bukan hanya ada pemilu 5 kotak, bukan hanya ada pemilu presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD, tapi di tahun yang sama, di tahun 2024 juga akan ada pilkada serentak seluruh daerah walaupun bulannya berbeda. Kalau yang 5 kotak ini di bulan Februari, 14 Februari 2024, kalau pilkada serentak seluruh daerahnya itu akan di bulan November tahun 2024. Jadi nanti itu pasti akan ada irisan tahapan ya antara pemilu dan pilkada. Nah, lalu bagaimana dengan pemilu 2024 begitu ya? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 2024 ini payung hukumnya sama dengan pemilu 2019. Nah, berdasarkan refleksi bahwa 2019 yang lalu kan kita merasakan betul adanya kompleksitas ya, baik dari sisi teknis dan waktu. Nah, kompleksitas ini bukan hanya dialami oleh penyelenggara pemilu ya, karena ternyata kita dikagetkan 2019 banyak saudara-saudara kita anggota KPPS yang meninggal dunia, hampir 800 orang ya. Risetnya Mas Gafar dari UGM ya, lintas disiplin UGM, menunjukkan memang ada salah satu faktornya ya faktor kelelahan petugas. Lalu dari sisi pemilih pun juga mengalami kompleksitas itu gitu ya. Memang mungkin belum bisa dikatakan belum dilakukan riset terkait hal ini, tapi dengan tingginya suara tidak sah, misalnya untuk DPR itu sekitar 11% atau 17 juta surat suara tidak sah, DPD juga suara tidak sahnya tinggi, itu menunjukkan bahwa bisa dianggap mungkin pemilih kita bingung gitu ya dengan mengalami sulit gitu ya, rumit dengan pemilu 5 kotak ini. Nah, lalu berdasarkan pemilu 2019 yang lalu ada potensi bahwa atensi publik akan terfokus pada pilpresnya. Kita ingat 2019 yang lalu kalau di pemberitaan di media televisi ya, khususnya di TV-TV nasional, hampir setiap hari yang diberitakan adalah soal kompetisi pilpresnya ya. Siapa yang jadi calon presiden, siapa yang jadi wakilnya gitu ya, calon wakilnya, lalu kampanye-kampanyenya. Sementara di sisi lain kan kita bukan cuma pilpres, tapi juga ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD yang kemudian menjadi minim ya perhatian terhadap 4 jenis pemilihan yang lain. Padahal itu tidak kalah pentingnya, dan tidak jarang bahwa peserta pemilu ya, khususnya yang untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, isu yang terbawa jadi isu yang dibawa saat kampanye adalah isu nasional. Lalu persaingan politik akan semakin ketat, potensi kecurangan politik dan politik transaksional tinggi begitu ya, potensi sengketa juga tinggi.
Nah, potensi lemahnya pengawasan di TPS, karena kan penghitungan ini potensi sampai malam ya, sampai subuh gitu ya di TPS saya tinggal di Depok, Jawa Barat, itu selesainya jam 4 subuh dan dan petugas pengawas TPS-nya udah pada pulang gitu ya. Jadi ada proses yang tidak diawasi begitu ya, karena ya mungkin juga sudah lelah ya menunggu sampai dari jam 7 pagi sampai subuh. Nah, disinformasi juga semakin masif ya, apalagi kita merasakan betul pasca 2019 yang lalu ternyata kita pikir ya dengan bersatunya antar kontestan ini dalam satu pemerintahan itu sudah selesai polarisasi, tapi ternyata karena ada disinformasi yang masif maka sampai sekarang masih kita rasakan gitu ya, dan ini menjadi salah satu tantangan untuk pemilu 2024. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana profesionalitas penyelenggara pemilu, kompetensinya seperti apa, keberpihakannya, dan juga independensinya. Di tahun ini akan banyak sekali rekrutmen ya untuk penyelenggara pemilu di daerah. Ini juga sebetulnya bukan sesuatu yang ideal karena proses rekrutmen dilakukan di tengah tahapan pemilu. Jadi bisa dibayangkan konsentrasi konsentrasi penyelenggara yang mendaftar lagi gitu ya. Di satu sisi mereka harus fokus menjalankan tahapan, tapi di sisi lain mereka sedang dalam proses seleksi gitu ya, harus mempersiapkan dirinya. Jadi konsentrasinya pasti terbelah. Jadi menyelenggarakan pemilu, pilkada di saat yang sama, tapi juga ditambah dengan adanya proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah. Nah, lalu bagaimana dengan aktor yang lainnya gitu ya, partai politik. Partai politik institusi yang penting begitu ya dalam demokrasi, dalam pemilu. Kalau dilihat dari fungsinya, partai politik punya 3 fungsi ini ya, secara umum party in electorate, bagaimana masyarakat mendekati masyarakat untuk mendapatkan suara dalam pemilu, menghubungkan masyarakat dengan partai, lalu partai in government ya, di pemerintahan, membentuk pemerintahan, membuat kebijakan, termasuk juga peran dari oposisi itu dalam pemerintahan, dan juga party in organization, bagaimana fungsi kelembagaan partai politik itu. Fungsi rekrutmennya seperti apa, pendidikan politiknya seperti apa, apakah berjalan proses demokratisasi di internal partai politik. Nah, kalau dilihat kondisi sekarang gitu ya, nampaknya memang fungsi-fungsi ini belum dilakukan secara maksimal gitu ya, karena partai rasanya ya mendekati masyarakat ya saat pemilu saja gitu ya, diambil suaranya, tapi setelah itu ya udah publiknya ditinggalkan, kita cuma sebagai penonton saja. Nah, dan dalam situasi yang sekarang begitu ya, kita di mana kita menggunakan sistem presidensialisme tapi juga multi partai, ada kecenderungan, kan banyak ya ilmuwan politik mengatakan bahwa sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai itu nggak cocok gitu ya, nggak kawin, karena ada potensi deadlock gitu ya, ada potensi bahwa eksekutif itu nggak didukung sama legislatif, sehingga ada kecenderungan untuk merangkul banyak pihak ya, istilahnya koalisi gemuk nih. Kalau istilahnya Dan Slater itu promiscuous power sharing, jadi ya semua diajak gitu, akhirnya tidak ada penyeimbang dalam pemerintahan. Dan dari sisi partai politik sendiri bergabung dalam koalisi pemerintahan tentu menjadi ada insentif dari penguasa gitu ya, insentif menjadi bagian dari pemerintahan, tentu ada insentif bagi partai politik baik itu materi ataupun non materi. Nah, ini yang menjadi kritik kita gitu ya, karena memang partai politik itu mengalami tantangan ya, jadi mau tidak mau untuk bisa eksis ya, partai politik untuk bisa eksis itu di Indonesia kan syaratnya berat ya, harus jadi partai politik berbadan hukum dulu, syaratnya sangat berat, sangat mahal, belum lagi menjadi partai politik peserta pemilu juga syaratnya berat dan mahal. Untuk mencalonkan pun ya di pemilu eksekutif
harus punya 20% kursi, 25% suara. Enggak mudah gitu ya bagi partai politik dengan apa, kita punya regulasi yang sangat sangat berat, sangat mahal, sangat ketat ini, sehingga ya yang terjadi adalah ya tadi ya bergabung tadi gitu ya dengan harapan bisa dapat insentif. Salah satu contoh misalnya ketika partai politik mengalami konflik di internal gitu ya, partai politik misalnya mengalami perpecahan, tentu bagian yang dalam tanda petik ya pro dengan pemerintah tentu akan merasa lebih aman gitu ya, karena ya tadi untuk eksis harus punya memenuhi regulasi-regulasi ini yang mungkin bisa lebih mudah terfasilitasi kalau dekat dengan pemerintah. Jadi ini yang sekarang saya rasa sedang terjadi gitu ya. Jadi kalau bicara soal konsolidasi partai politik kan bukan hanya bagaimana mereka berkonsolidasi secara internal, tapi juga bagaimana mereka berkonsolidasi tadi ya dalam istilah koalisi ini ya. Sekarang sudah ada lah beberapa koalisi, ada yang kemudian muncul ya, walaupun mungkin ini baru tes the water karena kan pendaftarannya masih tahun depan ya kalau untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, mungkin saya langsung ke slide terakhir saya. Jadi ya bagaimana nanti 2024 ya tentu KPU tentu perlu didorong ya, karena tadi tidak ada perubahan regulasi, undang-undangnya tetap sama, tapi di satu sisi pun kita sadar bahwa akan ada potensi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, maka inovasi, progresif itu sangat dibutuhkan ya oleh penyelenggara pemilu, apalagi tadi ya tahapan pemilu yang berhimpitan, belum lagi misalnya ada proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu di daerah gitu ya. Jadi pasti tidak mudah ya inovasi, butuh ada keberanian gitu ya, misalnya tadi soal rekapitulasi di TPS yang manual berjenjang gitu ya, prosesnya sangat lama. Apa inovasi yang mau dilakukan oleh KPU? Nah, dari sisi partai politik sendiri tentu ya harus didorong ya. Undang-undang partai politik kita sudah 11 tahun ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, sudah banyak sekali sebetulnya akademisi, masyarakat sipil yang mendorong adanya reformasi di partai politik melalui perubahan undang-undang, tapi tidak pernah masuk prolegnas, tidak pernah jadi prioritas untuk dibahas atau untuk diubah. Nah, bagaimana kemudian gitu ya ketika kita mau mendorong perubahan di internal partai politik tapi tidak ada perubahan, belum jadi prioritas nih. Padahal kalau bicara soal usulannya itu sudah banyak sekali. Mendorong bagaimana transparansi keuangan partai politik begitu ya. Bagaimana demokratisasi di internal partai politik itu juga menjadi salah satu PR, walaupun mungkin bukan melalui regulasi dalam bentuk undang-undang, tapi dalam bentuk aturan-aturan yang lebih teknis, misalnya peraturan pemerintah misalnya, atau dari Kementerian Dalam Negeri misalnya, itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa kita dorong. Nah, saya berhenti di sini dulu, Mas. Nanti kita bisa lanjut lagi ke diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.